Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTubeku. Kali ini aku mau bikin video tentang cara menghitung manfaat investasi IT menggunakan metode David Silk. Metode David Silk tersendiri terdiri dari 6 step untuk melakukan pengukuran manfaat investasi IT. Di antaranya yaitu yang seperti ada di video ini, ada step 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, langsung aja kita mulai perhitungannya. Kita yang pertama langsung masuk ke step 1, identifikasi manfaat yang akan diperoleh dengan diimplementasikannya sistem baru. Nah, di sini contohnya aku punya sebuah sistem aplikasi mobile di mana aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan presensi mahasiswa di kelas, melihat KHS, transkrip nilai, melihat jadwal perkuliahan, dan melihat tagihan pembayaran mahasiswa. Nah, langsung aja di step pertama, identifikasi manfaat yang akan diperoleh. Yang pertama kita tulis dulu sistem aplikasi mobile untuk presensi online. Dan yang terakhir melihat tagihan pembayaran. Nah, dari sistem aplikasi mobile ini dia bisa memberikan manfaat apa aja. Di sini kan kita tulis dapat memberikan diharapkan memberikan manfaat. Yang pertama, dengan adanya sistem aplikasi mobile ini diharapkan yang pertama dapat mengurangi kesalahan, kemudian dapat mempercepat akses pembayaran, dan yang terakhir meningkatkan efisiensi administratif. Nah, kalau di step pertama kita udah selesai, udah bisa identifikasi manfaatnya, kemudian dilanjut di step kedua. Di step kedua ini adalah identifikasi perubahan langsung yang terjadi terkait dengan manfaat yang telah didefinisikan di langkah pertama. Nah, di step kedua ini, yang pertama tadi kan manfaatnya ada mengurangi kesalahan. Nah, berarti dengan sistem dapat mengurangi kesalahan berarti akan terjadi perubahan dalam hal apa saja. Nah, di sini perubahannya yang pertama itu bisa keluhan dari mahasiswa berkurang. Kemudian yang kedua, kepuasan dari mahasiswa meningkat. Dan yang terakhir adalah biaya memperbaiki kesalahan dapat direduksi. Contohnya ada biaya komunikasi, biaya kertas, peralatan kantor, dan waktu yang hilang. Kemudian untuk manfaat yang kedua, kita ada mempercepat akses pembayaran. Nah, dengan mempercepat akses pembayaran ini berarti akan terjadi perubahan dalam hal yang pertama adalah pembayaran dapat langsung diakses oleh mahasiswa. Kemudian dengan adanya sistem ini mempercepat akses pembayaran. Yang kedua, manfaatnya adalah pengurangan antrian dan kerumunan di loket pembayaran.
Kemudian yang ketiga, kita manfaatnya adalah meningkatkan efisiensi administratif. Nah, dengan meningkatkan efisiensi administratif ini berarti akan terjadi perubahan dalam hal yang pertama, staf administrasi dapat berkurang bebannya. Kemudian yang kedua adalah pengelolaan data dapat lebih cepat dan akurat. Kemudian yang terakhir adalah memudahkan pemantauan kemajuan akademik dari mahasiswa. Nah, oke. Yang kedua, identifikasi perubahan langsung kita udah selesai. Lanjut di step yang ketiga, yaitu menentukan ukuran untuk merepresentasikan perubahan yang telah didefinisikan pada langkah kedua. Nah, di sini ada mengurangi kesalahan. Nah, di sini ada keluhan dari mahasiswa berkurang, berarti ada ukurannya mengurangi keluhan. Di mengurangi keluhan ini kita bisa tentukan ukurannya adalah jumlah keluhan berarti. Kemudian yang kedua ada mengurangi kesalahan. Berarti ukurannya jumlah kesalahan. Kemudian ada mempercepat akses pembayaran. Nah, di sini kita bisa tentukan ukurannya adalah waktu akses pembayaran. Kemudian selanjutnya ada mengurangi beban administrasi. Kita tulis mengurangi beban administratif, yaitu ukurannya jumlah beban administratif. Next ada mempercepat pengelolaan data. Di sini kita tulis mempercepat pengelolaan, berarti ukurannya adalah waktu pengelolaan. Nah, kalau udah, kita langsung lanjut ke step yang keempat, yaitu perkirakan kuantitas perubahan yang terjadi terhadap masing-masing ukuran yang ada. Yang pertama di sini ada jumlah keluhan. Jumlah keluhan berkurang dari yang biasanya sekitar 20 keluhan per hari, berkurang menjadi tidak lebih dari misalnya 3 keluhan per hari. Oke, lanjut. Kemudian jumlah kesalahan berkurang juga dari sekitar ada 50 kesalahan per hari, berkurang menjadi tidak lebih dari 5 kesalahan per hari. Kemudian yang ketiga, waktu akses pembayaran. Rata-rata dari misalnya 2 bulan menjadi kurang dari 1 bulan.
Kemudian untuk jumlah beban administratif berkurang dari sekitar 50 beban per hari menjadi kurang dari 10 beban per harinya. Kemudian yang terakhir yaitu waktu pengelolaan. Dari rata-rata 2 bulan juga menjadi kurang dari 1 bulan. Nah, kalau udah semuanya, langsung lanjut ke step yang kelima, yaitu transformasikan perubahan kuantitas indikator ke dalam satuan finansial. Nah, di sini contohnya yang pertama, menangani satu keluhan. Membutuhkan biaya, misalnya biaya telepon setengah jam dikali 20.000. Nah, maka adalah biayanya 10.000. Kemudian, jika satu hari menangani 20 keluhan, maka biaya telepon adalah 20 dikali 10.000 sama dengan 200.000. Nah, dengan adanya TI, keluhan dari 20 keluhan berkurang menjadi 3 keluhan per hari. Sehingga biaya telepon atau untuk biaya menangani keluhan adalah 3 dikali 10.000 sama dengan 30.000. Jadi biaya yang bisa dihemat setiap harinya adalah dari yang 20 keluhan 200.000 dikurangi menjadi 30.000 sama dengan 170.000 per hari. Kemudian yang kedua, jumlah kesalahan dari 50 menjadi 5. Satu kesalahan membutuhkan biaya misalnya kertas dan ATK. Nah, kertas dan ATK di sini misalnya harganya 5.000. Kemudian jika satu hari menangani 50 kesalahan, maka biaya kertas dan ATK adalah 50 dikali 5.000 sama dengan 250.000. Nah, dengan adanya IT, kesalahan berkurang menjadi 5 kesalahan, sehingga biayanya adalah 5 dikali 5.000 sama dengan 25.000. Nah, biaya yang bisa dihemat yaitu 250.000 dikurangi 25.000 adalah
225.000 per hari. Kemudian yang ketiga adalah waktu akses pembayaran. Misalnya waktu akses pembayaran yang awalnya 2 bulan menjadi 1 bulan. Nah, artinya perusahaan tersebut atau kampus tersebut, karena ini aplikasi untuk mahasiswa, tulis ini jadi artinya kampus akan memperoleh uang pembayaran 1 bulan lebih cepat. Nah, kemudian jika kampus memiliki 10.000 mahasiswa misalnya, dan nilai transaksi pembayaran per masing-masing mahasiswa adalah sebesar 50.000, maka kampus berhasil mendapatkan uang sebesar 500 juta lebih cepat 1 bulan daripada sebelum menggunakan ID. Nah, selanjutnya jika bunga bank dalam setahun misal 12%, maka sama saja kampus berhasil mendapatkan bunga yang selama ini hilang karena keterlambatan pembayaran mahasiswa sebesar 5 juta per bulan. Nah, kenapa bisa 5 juta per bulan? Karena di sini uangnya adalah 500 juta, kemudian bunganya 12%. Jadi 500 juta dikali 12% adalah 60 juta. Kemudian 60 juta per tahun dibagi dengan 12 bulan, maka hasilnya adalah 5 juta per bulan. Oke, lanjut. Kemudian di sini ada jumlah beban administratif. Satu beban administratif membutuhkan biaya, misalnya 1 bulan biaya listrik 1 bulan sebesar 3 juta, atau gampangnya adalah 100.000 per hari. Kemudian jika 1 hari menangani 50 beban administratif, maka biayanya adalah 50 dikali 100.000, yaitu 5 juta. Nah, dengan adanya IT, maka
beban administratif berkurang menjadi 10 beban per hari. Maka biayanya adalah 10 dikali 100.000 sama dengan 1 juta. Nah, sehingga biaya yang bisa dihemat setiap harinya adalah dari yang awalnya 5 juta berkurang menjadi 1 juta. Jadi 4 juta. Oke, kemudian yang terakhir di sini ada waktu pengelolaan. Waktu pengelolaan awalnya adalah 2 bulan. Kemudian menjadi 1 bulan. Nah, berarti kampus akan memperoleh uang pengelolaan administratif lebih cepat 1 bulan. Kemudian, jika kampus memiliki 10.000 mahasiswa dan nilai transaksi pengelolaan administratif per masing-masing mahasiswa adalah sebesar 20.000, maka kampus berhasil mendapatkan uang sebesar 200 juta lebih cepat 1 bulan. Ini dari 10.000 mahasiswa dikali dengan 20.000. Jadinya 200 juta. Kemudian, jika bunga bank dalam setahun sebesar 12%, maka sama saja kampus berhasil mendapatkan bunga yang selama ini hilang karena keterlambatan pembayaran pengelolaan administratif sebesar 2 juta per bulan. Nah, ini dari mana? Kan tadi mendapatkan uang 200 juta ya. Terus bunga banknya adalah 12%, maka dikali dengan 12%, maka hasilnya adalah 24 juta. Kemudian ini kan 24 juta per tahun. 24 juta per tahun. Maka untuk jadi bulan adalah 24 juta dibagi 12 sama dengan 2 juta per bulan. Oke. Kalau udah step yang terakhir yaitu step yang ke-6, gunakan total hasil perhitungan sebagai jumlah manfaat yang diberikan oleh IT kepada perusahaan. Nah, langsung aja kita total tadi. Yang pertama adalah penghematan keluhan. Dari yang 200.000 menjadi 30.000 kan kita bisa hemat 170.000. Nah, kita tulis 170 penghematan per bulan dari penanganan keluhan.
Kan tadi ada 170.000 per hari. Nah, jika dalam sebulan ada 30 hari dan jam kerjanya adalah dari Senin sampai dengan Sabtu, maka gampangnya adalah libur 4 hari, jadi total dalam sebulan ada 26 hari kerja. Maka total penghematannya dalam sebulan yaitu sebesar 4.420.000. Oke, lanjut yang kedua yaitu penghematan biaya kesalahan 225.000 per hari. Kita tulis dulu penghematan per bulan dari penanganan kesalahan, yaitu 225.000 dikali sama 26 hari kerja. Jadi totalnya adalah 5.850.000. Kemudian yang ketiga yaitu waktu akses pembayaran. Kita punya 5 juta per bulan dari bunga bank, karena dengan adanya sistem ini pembayaran jadi nggak pernah terlambat. Jadi kita tulis penghasilan dari bunga bank pembayaran perkuliahan mahasiswa yaitu sebesar 5 juta per bulan. Lanjut. Terus di sini ada beban administratif tadi, penghematannya 4 juta per hari. Kita tulis penghematan per bulan dari penanganan beban administratif di sini 4 juta dikali 26 hari kerja sama dengan 104 juta. Kemudian yang terakhir yaitu penghasilan bunga bank dari beban administratif ada 2 juta. Kita tulis penghasilan dari bunga bank pengelolaan administratif sebesar 2 juta per bulan. Nah, kalau udah semuanya, kita bisa hitung total keuntungannya. Total keuntungan. Yang pertama dari penanganan keluhan yaitu 4.420 ditambah penanganan kesalahan 5.850. Kemudian dari penghasilan bunga bank pembayaran perkuliahan yaitu 5 juta. Kemudian ada penghematan dari beban administratif yaitu 104 juta. Dan yang terakhir adalah penghasilan bunga bank pengelolaan administratif ada 2 juta. Nah, jadi totalnya semuanya adalah 121.270 juta. Nah, jadi udah ketemu teman-teman keuntungan total dari manfaat penggunaan IT
pada sistem aplikasi mobile di kampus A adalah sebesar 121.270.000. Oke, ini adalah per bulan. Oke, mungkin sekian video dari aku kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel YouTubeku. Thank you semuanya.